Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu laka ya Allah, salawatullah wassalamuhu laka ya Rasulullah. Salam dan bahagia untuk kita semua. Pada saat ini berjumpa dengan saya akan berbicara tentang networking untuk perpustakaan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi ya perpustakaan itu. Kadang-kadang la yamutu wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Hidupnya itu tersendat-sendat secara kelembagaan. Kalau berbicara tentang networking itu berarti berbicara tentang penguatan kelembagaan di bidang kerjasama. Lembaganya tidak kuat, capacity buildingnya juga tidak kuat, fundraisingnya juga tidak kuat, tidak memiliki kemampuan di bidang publishing, maka perpus itu akan mengalami yang namanya stagnasi atau stagnan atau berhenti beroperasi. Maka pada saat ini saya akan berbicara tips strategi networking yang dilakukan oleh perpustakaan. Ini kaitannya bukan ilmu syar'inya perpus itu bukan, tetapi ini kaitannya dengan penguatan kelembagaan di bidang. Saya akan sedikit berbicara tentang kiat-kiat networking untuk perpustakaan. Baik perpustakaan masyarakat, perpustakaan desa, perpustakaan sekolah maupun perpustakaan yang lain. Yang pertama adalah perpustakaan itu hendaknya memiliki basis. Ini maksud saya begini, kalau punya perpus itu kalau bisa memiliki basis tertentu, memiliki karakter, memiliki keunikan. Kalau ada perpus itu di daerah pesisir, maka buku-bukunya, referensi yang ada di situ adalah referensi yang kaitannya dengan wilayah. Local wisdom itu jadi penting ketika kita berbicara tentang networking itu. Ada perpustakaan yang ada di pegunungan ya. Perpustakaan di pegunungan itu ya berbicara tentang kesannya, karakternya, referensi yang ada di situ ya sekitar produk-produk dari hasil misalkan kayu ya, penghasil kayu, maka di situ referensinya adalah kaitannya dengan budidaya kayu. Kalau di nelayan perpusnya ya kaitannya dengan budidaya laut. Bagaimana membuat tepung dari kepala ikan atau apa, ini kan menjadi menarik itu ya. Karena ini kaitannya dengan networking itu apa yang bisa kita jual dari perpus itu. Kalau memiliki basis tertentu, saya kira itu lebih marketable perpus itu. Kemudian yang kedua, itu kalau bisa pustakawan atau pengelola perpus itu tahu siapa pesaing perpus dan siapa mitranya perpus. Ini harus tahu. Kalau nggak tahu nanti ya sudah kita akan on off lagi gitu ya. Kalau ada proyek jalan, kalau nggak ada proyek nggak jalan. Itu model perpus yang on off. Maka kenali mitra, kenali pesaing. Ketika ada perkembangan teknologi yang modern, teknologi informasi ini yang sangat mengglobal, sehingga perpustakaan ditinggal oleh pemustakanya. Karena apa? Orang lebih suka nonton, orang lebih suka buka HP, orang lebih suka main game dengan HP-nya itu, sehingga tidak berkunjung ke perpus. Perpus dijauhi. Karena apa? Dampak perkembangan teknologi. Maka dari itu para pustakawan, para pengelola perpustakaan harus memiliki kreativitas. Ada pesaing seperti itu, kita harus istikharah, mencari kreativitas supaya perpus kita itu tetap menarik dan digandrungi oleh para pemustaka. Ketika di perpus Cakruk Pintar ini ada free wifi ya, kita kan harus istikharah ya. Apa yang harus kita perbuat dengan wifi yang gratis itu? 2 jam di sini gratis enggak apa-apa. Tetapi kalau lebih dari itu ya bikin ini tulisan. Jadi anak-anak datang terserah mau main game atau main buka apa saja boleh, yang penting tidak melanggar gitu ya. Anak-anak ketika 2 jam itu kita sediani kertas sama pulpen menulis. Jadi pulang meninggalkan tulisan. Bayar jam ketiga itu pakai ini, pakai tulisan. Apa yang ditulis ya apa saja. Kemudian nanti ketika 1 semester atau 1 tahun, tulisan itu kita kumpulkan, walaupun tulisan anak kelas 2. Kita edit, kemudian kita jadikan buku, kita cetak seperti ini. Ini adalah karya anak-anak masih kecil, ada yang kelas 2, ada yang kelas 1, ada yang SMP gitu ya. Ini judulnya adalah Pena Ramadan Fun itu ya. Ini walaupun malam hari ini ada anak-anak di sini. Anak tetangga datang, ya pengen
Lihat apa itu, Dok? Lihat apa? Globe namanya itu ya. Globe, udah tahu? Indonesia mana Indonesia? India. Mereka belajar main itu, mereka main. Ya kita biarin aja dia datang main HP, mau main Globe itu sebenarnya kemarin kita taruh di atas tapi kemudian diambil. Ya naik, udah biarin aja, enggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, strategi networking itu ciptakan visi perpustakaan. Moto perpus itu juga penting. Contoh di sini ini moto perpusnya adalah ini, datang menyenangkan, pergi dirindukan. Ini penting sekali. Dia baca komik. Ya, ini setiap saat datang ini ya. Ini karena dia datang milih sendiri dan kadang-kadang mencari buku pinjem, nulis sendiri buku apa yang dipinjam dan kapan dia akan memulangkan. Jadi visi itu sangat penting sekali ya, kalau perlu ditulis. Visi itu kan jauh lebih sedikit dari apa yang bisa kita raih. Contohnya begini, visinya apa? Pengen sukses. Nah, orang pengen sukses itu ya selalu terus-menerus dikejar terus-menerus, pengen punya motor. Sudah punya motor, pengen sukses lagi. Sudah punya motor 2, pengen sukses lagi, jadi 3. Visi itu tidak bisa diraih, tapi jauh lebih sedikit dari apa yang bisa kita raih. Visi kita jadi orang sukses, punya mobil 3 pun merasa belum sukses. Karena apa? Ingin beli yang satu lagi, 4. Dia akan merasa belum sukses lagi gitu ya. Beli 5 gitu. Beli 10 pun belum merasa sukses. Karena apa? Karena membuat visi itu lebih sedikit dari apa yang bisa diraih. Kemudian yang keempat itu adalah menentukan saat-saat berharga. Saat-saat berharga itu gini, ketika ada kegiatan atau ada event atau ada hari ulang tahun internasional maupun nasional, hari Kartini kita harus mengadakan apa gitu ya, hari ulang tahun TNI kita harus mengadakan kegiatan apa gitu ya. Kalau ada hari ibu, ayo kita menulis tentang surat untuk ibu. Ini harus dipikirkan oleh teman-teman pengelola perpustakaan supaya apa? Perpustakaan itu tidak diem aja. Ketika ada hari buku internasional, apa yang harus kita perbuat gitu ya, supaya kita ini rame dengan berbagai event. Jadi di perpus itu tidak hanya buku, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas dari para pemustaka itu. Kemudian yang kelima ini berilah layanan yang terbaik untuk semua orang. Walaupun ada pemustaka kecil, semua raja ya. Ya, kita layani dengan sebaik-baiknya gitu. Semua pihak harus kita layani dengan prima. Yanpri, layanan prima. Terutama dengan siapa? Terutama dengan mitra kerja. Dengan mitra kerja kita tidak boleh main-main. Kita harus memelihara, kita harus senantiasa bersikap selalu baik kepada siapa saja. Karena apa? Karena mitra kerja kita itu adalah ya kita harus layani dengan sebaik-baiknya. Dan kita tidak bisa hidup kecuali ada mitra kerja. Dan ini salah satu tips bagaimana kita menjaga dan memelihara networking itu. Terutama para donatur, orang-orang atau perusahaan atau instansi apapun yang bermitra dengan kita harus kita jaga. Karena ini adalah salah satu strategi dan tips untuk menjaga mitra. Kemudian yang keenam, kita harus selalu menciptakan pengalaman terhadap siapa saja. Ya, para mitra harus diberi pengalaman yang asik, pengalaman yang bagus, pengalaman yang nyaman, pengalaman yang menyenangkan bagi para mitra, para pemustaka ketika di perpustakaan maupun di tempat lain. Karena kita sebagai pengelola perpus, sebagai pengelola kelembagaan, kita harus senantiasa memberi, menciptakan
pengalaman yang asik di perpustakaan. Karena pengalaman yang menarik, pengalaman yang baik itu nampaknya lebih lama diingat daripada uang yang kita berikan kepada lembaga. Kemudian yang ketujuh itu merubah keluhan menjadi senyuman. Orang datang ke perpustakaan itu kenapa? Karena mengeluh. Karena mencari referensi nggak ketemu, kemudian datang ke perpustakaan untuk mencari referensi. Kemudian ketemu pengelola perpus, ketemu pustakawan, ketemu para pegiat literasi, akhirnya memberi jawaban. Datang mengeluh karena mencari referensi, pulang senyum karena mendapatkan informasi yang dicari dari perpustakaan. Kemudian yang kedelapan adalah tetap dekat dengan mitra ya. Jangan lupa itu SMS ya, SMS atau kasih WA, kasih doa-doa setiap minggu sekali, atau memberi kabar gembira di perpus ada acara apa, di saat ini ada sedang apa yang ramai di perpus, itu berilah kabar kepada para mitra supaya mitra itu juga senang. Coba bayangkan ketika ada orang menyumbang buku di perpustakaan, kemudian ada anak-anak rame dan membaca buku yang Anda yang disumbangkan tadi, kemudian kita beri kabar bahwa buku Anda sangat bermanfaat dan sekarang bukunya digandrungi oleh para pemustaka. Insya Allah dia akan merasa senang. Karena apa? Bukunya bermanfaat. Maka kita senantiasa tetap dekat dengan mitra supaya terpelihara terus-menerus itu komunikasi kita dengan para mitra itu. Nah, ini juga salah satu tips untuk menjaga dan merawat networking itu. Yang kesembilan itu adalah merancang dan menetapkan standar layanan. Kalau bisa itu memang yang namanya perpus ya, perpus, taman bacaan, itu kalau bisa memang memiliki standar pelayanan itu. Ya, kalau ada tamu, caranya siapa yang harus melayani, seperti apa, terus bentuknya seperti apa, kayak gitu. Layanan kepada pemustaka itu seperti apa. Nah, ini termasuk standar pelayanan, melayani pemustaka. Ini juga penting, ada standar. Dan rata-rata kita memiliki ya standar itu, dan itu harus dipertahankan kalau bisa dikembangkan. Kemudian yang ke-10 adalah senantiasa mengembangkan program pelayanan. Jadi kalau bisa jangan stagnasi pelayanan itu. Pelayanan zaman tahun 90 dengan tahun 2020 tentu berbeda. Teknologi selalu berkembang, fasilitas terus-menerus modern dan selalu bertambah. Tentu perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi pelayanan kita terhadap mitra atau pemustaka. Maka jangan lupa yang ke-10 ini adalah selalu mengembangkan pelayanan yang ada di perpustakaan itu. Karena apa? Perkembangan teknologi ini akan terus-menerus berubah dan semakin lama semakin pustakawan, para pegiat literasi, dan para pecinta perpustakaan, demikianlah sedikit tips untuk mengembangkan networking di perpustakaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.